AST 1728 mempesona, api. Mengenai mengapa King Sui mengatakan kepadanya bahwa perawatannya harus dibagi menjadi 3 kali, dia tidak benar-benar melakukannya dengan niat buruk. Sejauh mana dia terluka, itu juga perlu dilakukan. Jauh di lubuk hati, Sui Yunfeng juga mengerti lebih baik daripada orang lain. Bahkan, dia sudah cukup terkejut dengan fakta bahwa itu bisa disembuhkan sejak awal. Setengah tahun, baginya, sudah dianggap sebagai kecepatan yang saleh. Dia tidak pernah curiga jika King Sui melakukan sesuatu yang mencurigakan. Alasannya karena dia tahu bahwa jika King Sui benar-benar ingin menipunya, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menyangkal menyembuhkannya. Tidak ada gunanya baginya untuk melakukan begitu banyak hal yang berlebihan. Saudara King Sui, aku berhutang banyak padamu. Meskipun saya, Sui Yunfeng, tidak berani mengatakan bahwa saya adalah orang baik, tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu siapa yang memperlakukan saya dengan baik dan siapa yang tidak. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan memperlakukan siapapun yang telah memperlakukan saya dengan lebih baik sebagai balasannya. Jika kita benar-benar akan menjadi teman, tidak perlu bagimu untuk bertindak begitu formal. Anda menggunakan hati Anda untuk berteman dengan orang lain. Simpan semuanya di hatimu. King Sui tidak mencoba mengatakan sesuatu yang terlalu spesifik. Tidak perlu mengatakan siapa yang Anda perlakukan dengan baik atau kepada siapa Anda benar-benar berterima kasih. Tentu saja, Sui Yunfeng mengerti apa yang dia maksud. Dia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan berhenti berakting secara formal. Saudaraku, jika ada sesuatu yang Anda membutuhkan bantuan saya pasti tidak akan merajut alis saya untuk itu. Untuk saat ini, Sui Yunfeng sudah sepertiga jalannya untuk pulih. Ketika seseorang mengalami insiden yang menyenangkan, mereka tiba-tiba akan menemukan diri mereka dalam semangat yang tinggi. Perjamuan dari sebelumnya belum selesai. Saat ini, mereka sekali lagi pindah ke meja baru. Di sini, saudara, tolong izinkan saya untuk memberi Anda bersulang. Petik 2. Setelah menjanjikan King Sui untuk kembali untuk perawatan lain setelah 2 bulan, Sui Yunfeng pergi. Dia mengundang King Sui ke Watermoon Cavern, tetapi King Sui menolak dan hanya berjanji padanya untuk pergi ke sana lain kali karena dia masih memiliki tugas untuk dijalankan saat ini. Meskipun King Sui mungkin telah membunuh beberapa ahli dari Watermoon Cavern dan hal-hal sepertinya telah mencapai titik yang cukup canggung, lebih sering daripada tidak, pejuang yang kuat akan dikagumi. Ketika dua sisi lawan mulai bertarung, pasti ada orang yang akan dikorbankan dalam pertempuran. Hanya yang kuat yang bertahan. Selama bukan keluarga mereka yang dibunuh atau diculik, apapun bisa didamaikan. Meskipun King Sui mungkin telah menyelesaikan dendamnya dengan Watermoon Cavern, dia masih merasa tidak ingin pergi ke sana untuk saat ini. Meskipun mereka mungkin saling memanggil saudara, ini semua masih dibangun berdasarkan kekuatan yang mereka miliki masing-masing. Tidak akan pernah ada musuh yang bertahan selamanya, tidak peduli di era apa, juga tidak akan ada teman selamanya. Satu-satunya hal yang ada adalah manfaat yang bisa mereka peroleh dari satu sama lain. Selalu disebutkan bahwa teman cuaca cerah tidak dapat diandalkan. Namun pada kenyataannya, tidak ada yang bisa diandalkan. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa diandalkan adalah kekuatan mereka sendiri. Ketika seseorang mampu, mereka tidak akan pernah kekurangan teman, juga tidak akan kekurangan orang yang mau membantu mereka. Alasannya karena mereka berguna bagi mereka. Begitu orang itu mengalami krisis dan berakhir di jalan, itu akan menjadi hal yang sangat langka untuk masih bisa bertemu dan berbicara. Ini tidak ada hubungannya dengan moral atau kualitas. Beginilah cara kerja masyarakat yang kejam. Benua tidak berbeda. Di antara para pejuang, hanya kekuatan mereka yang paling dapat diandalkan. Ada banyak cara untuk mewakili kekuatan seseorang. Keahlian medis, kemampuan untuk memurnikan iblis, menemukan harta karun, budidaya dan bahkan memeriksa harta karun serta memurnikan senjata. Dalam dunia seniman bela diri, uang tidak memainkan peran penting seperti yang disebutkan di atas. Mereka yang mampu tidak akan pernah kekurangan uang. Adapun mereka yang kurang mampu tetapi menjadi kaya, mereka akan mengundang bencana. Sekarang sudah setengah jalan melalui sore hari. King hanya baru keluar setelah Sui Yunfeng pergi. Sekarang, dia akhirnya bisa bertindak secara alami. Setelah melihat senyum santai di wajah King Sui, dia tahu secara naluriah bahwa masalahnya sudah terpecahkan. Karena senior sudah pergi, kamu harus bertanggung jawab atas hal-hal di sini sekarang. Namun demikian, King Sui masih memutuskan untuk menyebutkan masalah ini. Setelah mendengar King Sui menyebutkan tentang tuannya, dia masih merasa sedikit sedih. Setelah berhenti sebentar, dia menjawab, aku masih memilikimu. Untuk saat ini, King Sui adalah satu-satunya motivasi baginya untuk terus hidup.
Dia adalah satu-satunya harapannya. Dengan King Sui di sini, dunia ini akan menjadi jauh lebih cerah. Tanpa dia, semuanya akan menjadi gelap. Sebenarnya, jika King Sui pergi, dia mungkin bukan satu-satunya yang merasa bahwa dunianya akan menjadi gelap. Kemungkinan selusin orang akan merasakan hal yang sama juga. Kamu adalah wanitaku. Tidak peduli kapan atau apa yang terjadi, aku akan berada di sampingmu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertakmu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku seumur hidupmu. King Sui dengan lembut memeluknya. Hati King hanya sekarang berada pada kondisi yang paling rapuh, jauh di lubuk hati, dia tidak bisa merasakan apa-apa selain hanya kekosongan. Dia memeluk King Sui erat-erat dengan kedua tangannya, sepertinya dia sangat takut dia akan menghilang. King Sui menepuk punggungnya dengan simpati. King hanya mengangkat kepalanya dan segera mencium King Sui. Dia sangat tidak berpengalaman dalam berciuman. Namun, dia masih bersikeras dengan kikuk memasukkan lidahnya yang lembut dan merah muda ke mulut King Sui. Justru ciuman canggung inilah yang menyebabkan api di hati King Sui langsung menyala. Fisik 9 Yang dan fisik 9 Yin adalah pasangan yang dibuat oleh surga. Jika keduanya gagal untuk bersama setelah mereka bertemu, itu akan menjadi masalah yang akan membuat marah para dewa dan juga manusia. King Sui dengan liar mencium bibir King Hanyai. Kedua tangannya bisa terlihat terus-menerus bergerak di sekitar tubuhnya. Sosoknya yang sangat menonjol dan ramping, serta kulitnya yang kenyal. Sangat cepat, King Sui sudah tidak dapat menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di bawah pakaiannya. Tubuhnya terasa sangat halus dan hangat. Sensasi yang dirasakan King Sui saat menyentuhnya membuatnya merasa sangat enggan untuk melepaskannya. Sedikit suara nafas terdengar dari hidung King Hanyai. Itu segera menggelitik indera pendengaran King Sui. Ditambah gesekan yang dia rasakan di antara tubuh mereka, King Sui berada di ambang kehilangan kendali diri atas dirinya sendiri. King Sui, tidak. King hanya meraih tangan King Sui yang telah turun ke tubuhnya dan menghentikannya untuk terus bergerak maju. Pada saat ini, kedua matanya yang indah tampak sangat bingung. Tapi penampilannya yang bingung, bagaimanapun, membuatnya tampak sangat memikat. Pada saat ini, tubuh King hanya bergetar. Detak jantungnya menjadi lebih cepat. King Sui juga sadar bahwa dia merasa sangat gelisah. Lagi pula, dia masih perawan. Dia pasti akan merasa gugup. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun sendirian. Setiap gadis muda akan mendambakan cinta. Dilihat dari fisiknya serta teknik bela dirinya, tidak mungkin baginya untuk tidak pernah bermimpi tentang apapun. Meskipun dia mungkin tidak berpengalaman dengan pria manapun, dia masih mendengar beberapa hal tentang urusan pria dan wanita. Apa yang salah? Apakah kamu merasakan sesuatu? King Sui bertanya sambil tersenyum. King hanya langsung tersipu. Dia hanya akan mengungkapkan ekspresi memalukan di depan King Sui. Dia memelototi King Sui dengan matanya yang menawan dan berkata, kamu tahu bahwa dengan konstitusi tubuh kita, kita tidak bisa begitu saja. King Sui sejenak bingung saat dia melihat King Hanyai. Teknik kultivasi duo, kita membutuhkan itu. Kalau tidak, hal-hal buruk mungkin terjadi. Aku tahu teknik kultivasi duo. Tapi aku tidak. Saya bisa mengajarimu. Tidak hanya itu, saya percaya bahwa Anda akan dapat memahaminya dengan sangat cepat. Anda tidak perlu mempelajarinya secara detail. King Sui tersenyum dan berkata, saat ini, dia benar-benar dalam keadaan panas. Saya hanya bisa mempelajari teknik budidaya duo yang saya warisi. Saya belum berhasil mempelajarinya. King Sui, tolong tunggu sedikit lebih lama. Saya belum belajar sejak awal karena saya pikir itu tidak akan pernah berguna. King hanya memohon dengan lembut dengan nada malu-malu. Pada saat itu, King Sui terdiam. Dia mengulurkan tangannya dan menepuknya. Dia kemudian memeluknya dan mencium bibirnya. Dia tidak berani memprovokasi dia lebih jauh karena dia tahu bahwa untuk saat ini, dia benar-benar tidak bisa memaksanya. Akan lebih baik jika dia tidak bermain-main dengan api karena bisa sangat berisiko. Setelah makan malam, King Sui mengucapkan selamat tinggal pada King Hanyai dan pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa setelah dia menyelesaikan tugasnya di sini, dia bisa pergi dan menemukannya. Pada saat dia kembali ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam, hari sudah malam dan belum mencapai tengah malam. Ye Jiange masih terjaga, tapi untuk King Xiu, dia sudah tertidur. King Sui memeluk Ye Jiange dari belakang, membuatnya terkejut. Namun, setelah bau yang akrab masuk ke hidungnya, dia dengan lembut menutup matanya, apakah semuanya di sana terpecahkan? Ya, semuanya. Saat King Sui selesai berbicara, dia memeluk Ye Jiange, mencuri bibirnya dan mulai berjalan menuju sofa besar di luar. Ye Jiange menanggapinya dengan penuh semangat. Wanita yang tampak seperti peri telah diseret ke dunia manusia olehnya.
Ini adalah salah satu hal yang sangat dibanggakan oleh King Sui. Setelah melalui sesi yang intens, Ye Jiange dengan malas bersandar di atas dada King Sui. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya, apakah kamu sudah tertarik pada Ye petik terbalik R. AST 1729 tidak perlu pembatasan. Tidak mungkin. Mengapa Anda memiliki pemikiran seperti itu? King Sui memeluknya sambil berbaring miring. Mereka saling berpelukan dengan sangat erat. Kamu tampak berbeda dibandingkan kemarin. Ye Jiange tersenyum dan berkata. Seiring berjalannya waktu, aku mulai semakin merindukanmu. Mengapa Anda mulai mempertanyakan pesona Anda sendiri? Apakah Anda perlu saya untuk mengingatkan Anda tentang ti pertama kami? Jangan pernah membicarakannya. Ye Jiange menutupi mulut King Sui. King Sui sangat nakal. Dia bahkan pernah menyuruhnya untuk memintanya melepas pakaiannya. Terlepas dari itu masih membuatnya merasa hangat memikirkan hal-hal di masa lalu. Baiklah, baiklah. Saya akan berhenti membicarakannya. Di sini, izinkan saya membawa Anda ke yang diremehkan. Bocah kecil itu terlihat sangat kesepian, berada di sana sendirian. King Sui membawa Ye Jiange ke atas dan bersama-sama kembali ke tempat tidur tempat King Siu berada. Mereka tidak benar-benar menjadikan bocah kecil itu sebagai tempat tidur bayi. Pada malam hari, Ye Jiange akan tinggal bersama dengan bocah kecil itu di bawah selimut yang sama. King Sui, Sister King Cheng dan juga hanya sama-sama menyukaimu. Apakah kamu menyukai mereka kembali? Ye Jiange sedang bersandar di bantal. Tubuhnya yang ramping telah ditutupi oleh selimut. Kami akhirnya harus bersama sekarang. Mengapa Anda mulai membicarakan hal ini? Bisakah Anda benar-benar berhati terbuka seperti itu? King Sui juga bersandar di bantal yang sama dengan tempat Ye Jiange berbaring. Aku sadar bahwa kamu bukan milikku sendiri. Jika saya adalah satu-satunya istri Anda, saya tidak akan bisa memuaskan Anda sendirian. Saat ini, saya bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit kekuatan dengan seluruh tubuh saya. Ye Jiange memelototi King Sui dengan setengah bercanda dan setengah serius. King Sui tersenyum. Pria manapun pasti ingin mendengar hal semacam ini, terutama ketika kata-kata itu keluar dari mulut wanita seperti Ye Jiange. Setiap pria akan menemukan diri mereka dalam sukacita yang luar biasa. Ini sekali lagi memicu King Sui dan membuatnya bergerak lagi. Tidak ada yang akan meremehkan wanita cantik, terutama dalam kasus pria yang cakap. Tapi jauh di lubuk hati, aku merasa sangat bersalah. Aku merasa kalian mengalami kesulitan karena aku. Oleh karena itu, saya pikir akan lebih baik jika saya mengikuti arus. Jika saya benar-benar menemukan seorang wanita yang saya cintai dengan sepenuh hati, saya pasti tidak akan melepaskannya. Misalnya, Anda, Tuan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. King Sui memandang Ye Jiange dan tertawa kecil. Kamu anak nakal yang kurang ajar. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu tidak boleh memanggilku sebagai tuanmu. Ye Jiange tersipu dan memelototi King Sui. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu sebagai adik perempuanku? King Sui berkata dengan nada yang terdengar seperti sedang mencoba berdiskusi dengan Ye Jiange. Kamu seperti itu. Ye Jiange terdiam. Dia mendorong tangannya dan memukulnya. Setelah keduanya bersenang-senang satu sama lain, King Sui sekali lagi mendatanginya. Tetapi karena kali ini, anak mereka ada di samping mereka, mereka melakukannya dengan sangat lembut dan hati-hati. Pada tengah malam, King Sui diam-diam berdiri dan pergi. Ye Jiange tertidur lelap. Lagi pula, bukan hal yang aneh untuk menjadi lebih lelah setelah bersenang-senang di tempat tidur. King Sui pergi ke alam segera setelah dia bangun. Untuk saat ini, kekuatannya sudah mulai perlahan meningkat. Karenanya, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang begitu baik. Dia membutuhkan kekuatan. Dia mendambakannya. Setiap hari, kekuatannya meningkat. Dia sendiri tidak yakin dengan bakatnya, tetapi tentu saja, itu memiliki hubungan yang erat dengan kegigihannya, serta kerja kerasnya. Baik itu alam valet jade immortal atau bahkan teknik bela diri warisannya, semuanya adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Meskipun mengatakan itu, seseorang masih bisa mati kelaparan hanya dengan merawat gunung emas. Oleh karena itu, King Sui tidak pernah melihat bakatnya sebagai sesuatu yang penting. Sebaliknya, ia merasa bahwa hanya kerja keras dan ketekunannya yang paling berpengaruh pada kultivasinya. King Sui, yang keluar dari dunia, duduk di balkon untuk menikmati kedamaian yang hanya tersedia di pagi hari. Pada saat ini, hatinya sangat tenang dan tenteram. Ye Jiange berjalan ke arahnya dengan piyama putih salju. Dia memeluk King Sui dari belakang dan mendaratkan ciuman di pipinya. Apa yang kamu lakukan di sini, melamun sendirian? King Sui mengulurkan tangannya,
melingkarkannya di pinggangnya dan membuatnya duduk di pangkuannya. Dia melepas bagian depan kemejanya dan mulai menundukkan kepalanya untuk mencium putih salju dan bola salju yang menggembung. Apa kau masih belum puas setelah apa yang terjadi kemarin, King Sui menikmati aroma segar tubuhnya. Sensasi montok dan halus membuatnya merasa sangat nyaman. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap wanita cantik yang sudah malu itu sambil menjilat mulutnya dengan lidahnya sendiri. Tindakannya ini menyebabkan wanita dunia lain merasa sangat malu. Seminggu telah berlalu. Sui Yunfeng datang jauh-jauh ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam untuk minum anggur bersama King Sui. Kali ini dia datang sendiri. Mengetahui bahwa King Sui memiliki seorang anak, dia membawa serta sebuah batu giok sebagai hadiah. Itu adalah batu giok hangat yang hanya seukuran sosok. Namun, King Sui dapat mengatakan bahwa batu giok kecil ini adalah benda yang sangat berharga. Batu giok hangat terutama berfungsi untuk mengusir roh jahat, melawan racun serta menghangatkan tubuh pemakainya. Secara keseluruhan, itu dianggap tangguh. Hanya anak-anak dari klan bangsawan tertentu yang akan memilikinya. Itu baru seminggu. Oleh karena itu, King Sui tidak yakin dengan alasan mengapa Sui Yunfeng datang mencarinya. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan kembali setelah kembali hanya seminggu. Saya benar-benar menghentikan diri saya dari berhubungan, tetapi saya merasa sangat sulit untuk menahannya. Aku memutuskan untuk datang dan mencarimu. Sui Yunfeng berkata dengan nada kesal. King Sui tertawa begitu melihat wajah Sui Yunfeng. Memang, itu adalah pengalaman yang sangat menyiksa bagi seorang pria untuk menahannya ketika dia dikelilingi oleh wanita cantik. Kalau tidak, tidak akan ada pepatah, terbakar dengan hasrat ual. Aku mendengarkan apa yang kamu katakan dan berhenti sepenuhnya ketika aku kembali kali ini. Tetap saja, saya merasa akan lebih baik jika saya menyembunyikan diri di sini selama 6 bulan. Yang paling bisa saya lakukan adalah pergi dan mengunjungi mereka dalam periode 6 bulan dan kembali. Sui Yunfeng berkata dengan nada kesal. Sebenarnya, aku tidak bermaksud menyuruhmu berhenti total. Saya hanya mengatakan kepada Anda untuk mengontrol jumlah melakukannya. King Sui tersenyum dan menatap Sui Yunfeng. Lebih baik jika aku berhenti sama sekali. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikannya sendiri begitu saya mulai. Sepanjang hidupku, aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu, saudaraku. Tidak peduli apa, saya akan ingin menghargainya. Jika saya mengacaukan ini lagi, saya akan menangis sampai mati. Sui Yunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, nah, ini terserah Anda untuk memutuskan. 6 bulan, meskipun tidak dianggap panjang, itu juga tidak sesingkat itu. King Sui tertawa. Sui Yunfeng memandang King Sui dengan ekspresi terdiam. Namun demikian, ia memiliki kemauan yang sangat kuat. Karena pertemuan sebelumnya dari sebelumnya, apalagi 6 bulan, dia akan senang bahkan jika dia harus menunggu 10 tahun sampai dia pulih. Sui Yunfeng hanya tinggal di sini selama 3 hari sebelum dia pergi. Dia ingin pergi keluar dan mengunjungi tempat lain. Sebelum dia pergi, King Sui memberitahunya bahwa dia tidak perlu berhenti sepenuhnya. Dia seharusnya hanya bertujuan untuk melakukan lebih sedikit kali. Bahkan, itu akan bermanfaat bagi jalannya menuju pemulihan. Mendengar apa yang dikatakan King Sui, Sui Yunfeng mengungkapkan ekspresi bahagia. Tapi kemudian, dia menatap King Sui dengan tatapan bingung. Dunia terbagi menjadi yin dan yang. Segala sesuatu yang Anda lakukan melibatkan 5 elemen yin dan yang. Hanya ketika mereka bergabung satu sama lain, semuanya akan terlahir kembali. Oleh karena itu, jangan melakukan sesuatu secara berlebihan. Bertentangan dengan apa yang Anda pikirkan, akan lebih baik jika Anda melakukan hal-hal dalam rentang yang sesuai. Ini semua tergantung padamu. Dengan kata-kata King Sui, Sui Yunfeng pergi. Untuk berpikir bahwa itu akan membawa keuntungan baginya sebagai gantinya. Segalanya akan jauh lebih mudah jika dia hanya perlu mengontrol jumlah hubungannya. Sebelum dia pergi, dia menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada King Sui. Bagaimana saya bisa tahu jika saya mengendalikan jumlahnya? Kamu tidak boleh melakukan lebih dari 3 kali sehari. Sui Yunfeng tercengang saat dia melihat King Sui. Tidak lebih dari 3 kali sehari, bahkan jika itu berarti mengendalikan, bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak dapat melakukannya lebih dari 3 kali sehari. Dengan kata-kata King Sui, Sui Yunfeng pergi dengan kekhawatirannya untuk beristirahat. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, bagian di mana dia terluka tidak akan menghentikannya untuk melakukan apapun. Hanya untuk tujuan keamanan, King Sui menyuruhnya untuk mengontrol frekuensinya. Bahkan jika dia melakukannya secara berlebihan, kemungkinan terjadinya kecelakaan juga sangat kecil. Selama ini,
King hanya berada di Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Dia menghabiskan waktunya mempelajari serangan kombinasi formasi dengan King Sui dan Yi Jiange. King Sui bahkan mengajarinya juxtapose Phoenix. Mengenai apakah dia bisa memikirkan semuanya, dia tidak lagi mempedulikannya. Bagaimanapun, dia masih akan meningkatkan kekuatannya. Paling tidak, dia masih bisa meningkatkan hingga 10% dari kekuatannya. Secara alami, King Sui juga tahu bagaimana melakukannya. Hanya saja dia jarang menggunakannya. Karena dia mengalami lebih banyak hal, pandangannya tentang berbagai hal juga mengalami perubahan yang signifikan. Tidak mudah untuk hidup di dunia ini. Tidak perlu melihat semuanya dengan begitu serius. Namun 2 hari lagi berlalu. Hari ini, surat dari Xuan Clan diterima. Itu tentang kekuatan yang bertanggung jawab untuk menipu King Sui. Itu tertulis dalam surat itu. AST 1730 Perbuatan Gua Wave Moon. Loyalitas bodoh yang kuat. King Sui tidak bertindak terlalu terkejut ketika dia melihat surat ini. Surat itu ditulis agar sangat mudah dibaca. Itu adalah seseorang dari Gua Wave Moon yang berspesialisasi dalam menghipnotis orang. Namun, belum ada bukti yang jelas yang mampu membuktikannya. Namun demikian, sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut bertanggung jawab untuk itu. King Sui tidak pernah menyukai jawaban seperti ini yang ada di pagar. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin menangkap pencuri, Anda harus menemukan barang curian. Mereka baru berhasil menunjukkan seseorang setelah sekian lama dan alasannya adalah karena orang tersebut mengolah sesuatu yang mampu menghipnotis orang. Alasan semacam ini terlalu mengada-ada. King Sui dengan mudah merobek surat itu dan menghancurkannya. Untuk waktu yang lama, King Sui tidak banyak berinteraksi dengan klan Xuan. Namun, sebelum ini, seorang murid yang merupakan keturunan langsung dari klan Xuan meninggal saat makan malam bulan purnama King Xiu. Kejadian ini berpotensi dijadikan masalah yang sangat serius. Ini semua masih tergantung pada kemampuan King Sui untuk memecahkan masalah. Untungnya, King Sui memiliki kekuatan yang layak. Bahkan klan sekuat klan Xuan tidak ingin segera memutuskan hubungan mereka dengan King Sui. Mereka semua diberitahu tentang berita tentang Sui Yunfeng menuju ke Istana Dragon Wolf. Tidak hanya dia tidak mendapatkan manfaat apapun darinya, dia bahkan berteman dengan King Sui setelah dia membunuh sejumlah pejuang ahli dari Gua Watermoon. Meski begitu, mereka hanya tahu detail kecil tentang itu. Fakta bahwa Xuan Clan mengiriminya surat ini berarti bahwa mereka telah membenarkan diri mereka sendiri. King Sui menggelengkan kepalanya. Meskipun mungkin sudah lama sejak kejadian ini, itu tidak berarti dia akan melupakannya begitu saja. Untuk saat ini, King Sui belum benar-benar merencanakan banyak hal ke depan karena dia dan klan Xuan adalah korban dari insiden tersebut. King Sui juga percaya bahwa Gua Wave Moon bertanggung jawab atas insiden ini. Dia mengalami sedikit pertengkaran dengan Huang Wu dari Gua Wave Moon saat itu ketika mereka sedang berburu tigon neraka dan sebagai hasilnya, menyebabkan dia terluka. Sekarang, dia juga telah disadarkan bahwa Gua Wave Moon sebenarnya bukan musuh klan Xuan tetapi mereka juga tidak dianggap sebagai teman. Bahkan, terkadang, mereka juga akan bertengkar satu sama lain. Hubungan semacam ini juga diturunkan dari nenek moyang mereka. Mengenai dendam macam apa yang mereka simpan satu sama lain, kemungkinan Wave Moon Cavern saat ini, serta klan Xuan, tidak menyadarinya sendiri. Setelah menyeretnya begitu lama, King Sui, untuk saat ini, mengesampingkan masalah ini. Lagi pula, dia tidak benar-benar menerima atau merasakan perlakuan buruk dari ini. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melanjutkan kultivasinya. Prioritasnya adalah membawa kekuatannya ke tingkat yang baru. Meskipun keadaan tampak sangat sunyi, King Sui merasa seolah-olah dia sedang diikat. Dia tidak berani pergi. Semua mata sedang memperhatikannya. Gadis-gadis itu juga hanya bisa menjaga diri mereka sendiri dengan kekuatan mereka saat ini. Bukannya dia tidak mau tinggal di sini. Dia hanya tidak berani pergi tanpa banyak pertimbangan. Namun, dia masih memiliki metodenya sendiri. Jika dia benar-benar pergi, dia bisa membiarkan Phoenix gelap, gajah naga sisik emas, serta binatang pembunuh naga, untuk tetap tinggal. The Dark Phoenix memiliki kekuatan paling kuat dari semua binatang lainnya. Yang paling penting, kekuatannya yang paling luar biasa adalah kemampuannya untuk membatalkan serangan lawan. Oleh karena itu, aman untuk mengatakan bahwa sekarang, Phoenix kegelapan tidak akan jatuh dengan mudah, bahkan jika itu menabrak sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Meskipun ini mungkin yang dia pikirkan, King Sui tidak berencana untuk pergi untuk saat ini. Kekuatan King hanya juga meningkat. Binatang iblis para gadis juga menjadi lebih kuat secara signifikan. Misalnya, binatang kristal berkepala 9 Yi Jiange, itu selalu lebih kuat daripada Yi Jiange sendiri. Selain itu,
Itu juga merupakan binatang surgawi tipe air, membuatnya lebih kuat di bawah laut. King Sui berencana untuk membiarkan para gadis dan binatang buas mereka mengambil pil pemeliharaan konstitusi terlebih dahulu. Dia kemudian akan memutuskan apakah akan pergi atau tidak, berdasarkan keadaan. Sebelum dia pergi, dia juga berencana untuk meninggalkan binatang iblisnya. Itu termasuk Hell Knight Marebis. The Hell Knight Marebis sekarang adalah eksistensi yang kuat. Dari segi ukurannya, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak sedangkan kepala dan anggota tubuhnya berwarna hitam. Tubuhnya memancarkan cahaya suram secara keseluruhan. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu seperti gunung kecil. Ini mungkin terlihat sangat berat, namun tetap mempertahankan fleksibilitasnya. Itu sangat kalah dari Dragon Slaying Beast dalam hal kecepatan tetapi ketika harus melawan serangan, ia mampu menerima serangan besar sementara nyaris tidak bergerak. Namun, tubuhnya tampaknya menjadi beberapa kali lebih berat. Meskipun begitu, ironisnya, itu bahkan lebih lincah dari sebelumnya. Itu seperti iblis langsung dari neraka. Hanya melalui cara yang mengesankan itu, King Sui sudah bisa mengatakan bahwa kekuatan neraka Night Marebis telah meningkat secara signifikan. Binatang ini adalah perisai. Itu juga memiliki kekuatan fisik tirani, meskipun menghabiskan sebagian besar waktunya bertindak sebagai perisai. King Sui menatap teknik pertempuran Hell Knight Marebis dan melihat beberapa perubahan signifikan. Selain itu, Hell Knight Marebis juga tidak bisa tinggal jauh dari tuannya untuk waktu yang lama. Juga, itu tidak akan pernah bisa berubah bentuk. Incisif, teknik pertarungan pasif. The Hell Knight Marebis mengorbankan kemampuannya untuk tidak bergerak dari serangan. Itu hanya akan memicu kekuatannya yang paling kuat pada saat terancam dalam pertempuran jarak dekat. Senjata terkuatnya adalah cakar dan giginya yang tajam. Agility, teknik pertarungan pasif. Hell Knight Marebis yang sangat besar memiliki tubuh yang gesit. Dengan kemampuan agility, itu bisa membantu meningkatkan kecepatan Hell Knight Marebis sebanyak 20 kali lipat. Berlian, teknik pasif. Ketangguhan tubuhnya dan ketahanannya yang tinggi adalah dasar dari Hell Knight Marebis. Tubuhnya diperoleh sebagai hasil dari mengorbankan sejumlah besar kekuatan melukai. Itu mampu membatalkan hingga 80% dari kekuatan menyerang dan meningkatkan daya tahan Hell Knight Marebis sebanyak 50 kali, menyebabkan staminanya secara signifikan lebih tinggi daripada binatang buas lainnya. Foolish Loyalty, mampu meningkatkan semua kekuatan pertahanan tuannya sebanyak 2 kali. Selama ia tetap hidup, kesetiaan bodohnya terhadap tuannya tidak akan pernah hilang. Antara Master dan Hell Knight Marebis, keadaan dua pikiran menjadi satu dapat dengan mudah dicapai. Perubahan signifikan juga terjadi pada loyalitas bodoh dari neraka Knight Marebis. Tidak hanya itu, ia juga memperoleh beberapa teknik pertempuran yang lebih tangguh yang semuanya merupakan teknik pertempuran pasif. Untuk saat ini, selama Hell Knight Marebis berdiri di depannya, sangat sedikit hal yang benar-benar mampu melewatinya. Selanjutnya, Hell Knight Marebis memiliki stamina yang tangguh. Ketika terancam, itu masih memiliki kemampuan melukai yang hebat dalam pertempuran jarak dekat. Loyalitas bodoh yang sudah tangguh secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan King Sui saat ini sekitar 22.000 Dao Force. Namun, kekuatan pertahanan tubuhnya telah melampaui kekuatan serangannya sendiri berkali-kali. Sayangnya, itu tidak bisa menjauh dari King Sui terlalu lama. Jika tidak, King Sui akan merasa benar-benar nyaman membiarkan binatang neraka mimpi buruk menjaga istana Raja Laut Matahari terbenam. Ia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Tetapi bahkan tanpa binatang mimpi buruk neraka, King Sui masih bisa menghilangkan kekhawatirannya jika binatang pembunuh naga, gajah naga sisik emas, serta Phoenix api neraka tetap tinggal. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa jika dia tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya pada saat dia pergi dari tempat ini, dia akan meninggalkan binatang yang disebutkan di belakang. Dragon Zoo petik terbalik air juga akan tetap tinggal. King Sui hanya akan membawa serta Thunderous Beast dan Hell Knight Marebis miliknya. Sebenarnya, ini dilakukan sebagai langkah putus asa. Untuk saat ini, King Sui telah mengajarkan formasi para gadis dan 9 langkah istana. Selama mereka bisa mengolah 9 langkah istana yang kuat hingga ke level King Sui, tidak akan ada masalah bagi mereka dalam menjaga diri mereka sendiri. Gadis-gadis itu juga jenius yang turun dari surga. Masalah mereka adalah mereka baru saja mulai berinteraksi dengan formasi ini. Langkah kaki itu sangat aneh. Jika bukan karena King Sui menerima warisan dari gerak kakinya, sangat tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan Ye Jiange bahkan sekarang. Saat ini, Ye Jiange berada di ambang menyempurnakan wujudnya. Jika dia benar-benar berhasil mencapainya, dia akan dianggap telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasinya.
Satu-satunya masalah adalah dia tidak memiliki pengalaman praktis, menyebabkan dia kurang memahami gerak kakinya. King Sui akan berlatih-latihan dengannya setiap hari seperti bagaimana dia menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun, setiap kali dia mencapai saat-saat genting, dia akan merasa enggan untuk bertindak. Oleh karena itu tidak bisa benar-benar dianggap sebagai pertandingan hidup dan mati, menghalangi dia untuk memicu potensi alamnya. Itu pada dasarnya salah satu kakinya telah melangkah melintasi gerbang menggunakan gerak kakinya seperti yang dia inginkan, sementara ada kesulitan besar baginya untuk menggerakkan kakinya yang lain. Selama dia berhasil masuk, ini berarti titik balik dalam perjalanan seni bela dirinya. Itu akan menempatkannya di tempat di mana dia tidak terkalahkan, membantu kultivasinya mencapai potensi maksimalnya. Dia akan mencapai efek di mana dia bisa menyelesaikan tugasnya hanya dengan setengah dari usahanya yang biasa. Inilah pentingnya gerakan tubuh. AST 1731 Harta Karun, kuil surgawi Laut Utara yang legendaris. Saat King Sui memikirkan semua ini dan menyadari betapa tangguhnya penjinak binatang, dia juga mengerti betapa sulitnya menjadi penjinak binatang. Dia merasa jauh lebih lega sebagai hasilnya. Meskipun dia adalah seorang alkemis, King Sui percaya dia juga dianggap sebagai Beastamer. Terlepas dari semua kelebihannya, binatang iblisnya hanya memiliki jumlah kekuatan yang layak. Beastamers memiliki batasan yang sangat fatal, sangat sulit bagi mereka untuk melampaui demonic beast mereka sendiri dalam hal kekuatan. Selanjutnya, setelah mencapai titik tertentu, Beastamers juga akan mengalami kesulitan besar jika mereka ingin maju. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk fokus pada peningkatan kekuatan binatang buas mereka. King Sui sudah puas dengan apa yang dia miliki. Tidak masalah apakah dia adalah Beastamer atau bukan. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dengan binatang iblis yang dia miliki saat ini, banyak Beastamers yang tangguh akan iri padanya. Surat dari klan Xuan tidak terlalu mempengaruhi kehidupan King Sui. Dia hanya melanjutkan hidupnya. The Hell Knight Mare Beast mengalami perubahan setelah meminum pil pemeliharaan konstitusi. Akibatnya, King Sui merasa bahwa dia telah mendapatkan manfaat besar darinya. Koma titik. Saat ini, di domain Lautan Utara, King Sui berada di dekat lautan. Tanpa banyak berpikir, dia sudah bisa mengetahui di mana bagian terdalam dari lautan itu. Namun, untuk saat ini, King Sui tidak memiliki niat untuk melakukan perjalanan lebih dalam ke laut. King Sui mungkin memang memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi sampai setelah dia meminum pil pemeliharaan konstitusi ketika dia menyadari bahwa seni bela diri tidak memiliki batas. Sebelum ini, dia selalu memendam pemikiran bahwa dia sudah sangat kuat dan ini adalah sejauh yang dia bisa. Ketika dia mengingat ini, dia merasa itu agak lucu. King Sui memahami banyak hal dari pengalaman ini. Meskipun dia tidak mengungkapkannya secara langsung, terlepas dari penampilannya, dia cukup puas dengan itu. Itu adalah bentuk kepuasan diri. Manusia takut akan kepuasan diri sendiri karena begitu mereka menikmati keadaan ini, mereka akan merasa sangat sulit untuk terus maju, bahkan tidak mempertimbangkan nasihat orang lain. Begitu tubuh mereka menjadi jenuh, akan sulit bagi mereka untuk terus meningkat karena kekuatan mereka akan berhenti tumbuh. Seperti kata pepatah, bahkan orang suci-suci masih bisa belajar hal-hal baru dari orang biasa. Ini akan dikenal sebagai keadaan pikiran. Biasanya, ketika seseorang menjadi kuat, mereka akan mulai berpikir bahwa mereka yang lebih rendah dari mereka akan selalu salah, sehingga mengembangkan keadaan pikiran yang rendah. Ini adalah bentuk arogansi serta kepuasan diri. King Sui merasa sangat beruntung karena dia berhasil mencegah hal ini terjadi. Ketika orang berkultivasi, mereka juga mengkultivasikan pikiran mereka pada saat yang sama. Itu adalah aspek dari keberadaan terdalam mereka. Itu perlu untuk mengolah pikiran mereka agar menjadi lebih kuat. Semakin besar hati seseorang, semakin besar dunia yang mereka lihat. Tanpa hati yang kuat, mereka akan kesulitan dalam menahan banyak hal. Ini akan, pada gilirannya, membatasi pandangan mereka tentang dunia. Itu sama seperti ketika seseorang dari inkarnasi sebelumnya menyebutkan bahwa mereka ingin menjelajahi dan melihat dunia luar. Koma titik. Dalam sekejap, 2 bulan telah berlalu. Pada hari ini, King Sui membawa King Xiu pulang. Bocah kecil itu sudah berusia setengah tahun dan dia terlihat sangat tampan. Bahkan King Sui tidak bisa menahan perasaan emosional darinya. Dia mewarisi terlalu banyak gen Yiye Jiange. Bocah kecil itu memeluk leher King Sui. Tangannya terus bergerak, berinteraksi dengan berbagai bagian tubuh King Sui. Dari waktu ke waktu, itu juga akan mengeluarkan suara tawa bayi, menenangkan hati orang-orang yang mendengarnya. Ini bukan pertama kalinya King Sui bermain dengan anak-anaknya. Dia juga pernah bermain dengan King Zun,
King Yin, King Ming, King Yan, dan King Yu. Namun demikian, sudah lama sejak King Sui terakhir kali melakukannya. Dia sepertinya sangat mengingat pengalaman ini. Itu seperti bagaimana orang tua cenderung menyukai anak bungsu mereka. Alasannya adalah ketika mereka mencoba mengingat kenangan dengan anak-anak mereka yang lebih tua, mereka akan sangat kabur, terutama setelah mereka memiliki anak yang lebih kecil. Melihat anak-anak mereka tersenyum, orang tua tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak tahu kapan bayi mereka benar-benar belajar tersenyum. Inilah tepatnya yang terjadi pada King Sui. Di antara anak-anaknya, beberapa dari mereka tidak memiliki ayah di sisi mereka saat mereka lahir. Tak hanya itu, ia juga sering tidak berada di rumah. Meskipun dia mungkin sesekali kembali mengunjungi mereka, dia masih merasa bersalah karenanya. Sekarang dia membawa King Xiu, hanya pada saat-saat inilah dia akhirnya merasa bahwa dia telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Sejak zaman kuno, kita semua disadarkan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang akan memiliki hal-hal yang membuat mereka merasa bersalah, tetapi justru karena inilah mereka akan menyadari betapa baiknya kesempurnaan itu. Begitu mereka masuk, Nyonya Istana Matahari Terbenam kebetulan keluar. Dia tersenyum ketika dia mendekati King Sui dan mengambil King Xiu. Anak yang berusia 6 bulan sudah bisa mengenali orang lain. Namun, bertemu dengan gadis-gadis itu cukup sering membuat mereka tidak terbiasa satu sama lain. King Xiu juga bisa memeluk mereka setiap kali mereka bertemu. Durasi yang dihabiskan King Sui di sana dengan gadis-gadis itu cukup lama. Sejak saat King Xiu lahir, dia telah tinggal di sana selama hampir 6 bulan tanpa pergi. Mereka benar-benar terlihat seperti keluarga ketika mereka bersama. Sui Yunfeng ada di sini. Dia menunggumu di ruang tamu. Nyonya Istana Matahari Terbenam berkata sambil bermain dengan King Xiu. Baiklah, biarkan aku pergi dan melihat-lihat. King Sui mengusap kepala King Xiu sebelum menuju ke ruang tamu. Setelah 2 bulan berlalu, sudah waktunya dia membantu Sui Yunfeng dengan perawatannya. Sui Yunfeng datang ke sini relatif sering selama 2 bulan ini. Dia mengunjungi sekitar 5-6 kali selama 2 bulan, setiap 10 hari sekali. Kakak laki-laki, kamu datang. Saat berjalan masuk, King Sui melihat Ye Jiange dan Sui Yunfeng sementara Mu Yun Qingge sepertinya mengatakan sesuatu. Karena semua orang sudah berteman, mereka merasa wajib untuk saling membawa hadiah sebagai simbol persahabatan mereka. Tidak masalah apakah keduanya bersungguh-sungguh ketika mereka memanggil satu sama lain sebagai saudara, tidak apa-apa bahkan jika mereka hanya mengatakannya dengan santai. Namun demikian, karena telah disebutkan, mereka memastikan bahwa mereka mengikuti etiket yang sesuai dengan judul. Ya, di mana King Xiu? Kenapa kamu tidak membawanya ke sini? Sui Yunfeng tersenyum dan bertanya. Kedua gadis itu pergi setelah menyapa Sui Yunfeng dan King Sui. Setelah melihat kedua gadis itu pergi, dia tersenyum dan berkata kepada Sui Yunfeng, bagaimana? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, hanya saja saya merasa waktu berjalan sangat lambat. Sui Yunfeng mengungkapkan senyum pahit sambil mengatakannya. Kakak, ada baiknya puas dengan apa yang sudah kamu miliki. Anda bahkan siap untuk hasil terburuk. Dengan hati yang panik, Anda tidak akan pernah bisa mencicipi tahu hangatnya. Saya dapat menjamin Anda bahwa saya akan dapat menyembuhkan luka Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. King Sui mengerti bagaimana perasaan Sui Yunfeng. Saya sangat menyadari hal ini. Oh benar, King Sui, saya baru saja menerima beberapa berita. Apakah Anda tertarik untuk mendengarnya? Mata Sui Yunfeng berbinar ketika dia melihat King Sui. King Sui menatap Sui Yunfeng dengan bingung. Tidak banyak berita yang benar-benar bisa membuat mata seseorang yang setingkat dengannya menjadi cerah. Melihat itu, King Sui juga mengikuti dan mulai penasaran tentang apa sebenarnya itu. Tentu saja, King Sui tersenyum dan menatap Sui Yunfeng. Jalan belas kasih naga Laut Utara menemukan tempat dengan harta karun di dalamnya. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu dijaga oleh Guardian Beast yang tangguh. Sejak berita tentang tempat yang penuh dengan harta karun itu tersebar, banyak pasukan telah berusaha untuk menuju ke sana. Kakak, apakah kamu tertarik? Sui Yunfeng memandang King Sui setelah menjelaskan perlahan. Sepanjang penjelasan, pikiran King Sui sangat tenang. Dalam keadaan di mana dia tidak tahu harta apa yang ada, sangat sulit bagi hati King Sui untuk gelisah. Dia sudah memiliki banyak harta. Sedemikian rupa, sehingga dia menjadi agak enggan untuk terlibat dalam masalah ini. Jalan belas kasih naga Laut Utara. King Sui memanggil nama kelompok itu sebelum menatap Sui Yunfeng dengan kaget. Apakah dao pemurah naga yang terhubung ke kuil surgawi Laut Utara? Sui Yunfeng mengangguk. Pada saat itu, King Sui mulai ragu apakah dia harus pergi atau tidak.
Kuil surgawi lautan utara tidak ada lagi. Dahulu kala, itu adalah kekuatan yang tangguh dan bahkan sekarang, dia masih menyadari keberadaan kuil surgawi lautan utara. Saat itu, kuil Dewa Laut Utara memiliki cukup banyak kuil cabang. Masalahnya tidak ada yang jelas apakah kuil-kuil ini masih dimiliki oleh keturunan kuil surgawi lautan utara atau tidak. Sangat mungkin bahwa harta karun yang ditemukan oleh jalur belas kasih naga Laut Utara dulunya adalah barang-barang yang dimiliki oleh kuil Dewa Laut Utara. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi serakah. Baik itu karena rumor atau jika seseorang didorong oleh keuntungan, sejumlah besar kekuatan telah membuat rencana mereka untuk mengunjungi jalur belas kasih naga Laut Utara. Jika mereka beruntung, mereka akan mendapatkan harta karun dari kuil suci dan meroket di posisi mereka. Mereka kemudian dapat menemukan sendiri beberapa wanita cantik untuk dinikahi. Saat ini, King Sui agak bingung. AST 1732 jalur belas kasih naga Laut Utara. Yang membuat King Sui bingung adalah harta yang ada di kuil surgawi Laut Utara. Dia bukan orang suci. Bahkan dia ingin hal-hal yang bisa berguna untuknya. Selain itu, dia tidak pernah takut melibatkan dirinya dengan masalah orang lain. Setelah beberapa saat, dia menjawab, jika memungkinkan, saya ingin pergi ke sana dan melihatnya. Tentu saja, kenapa tidak? Jalur Mercy Naga Laut Utara hanya akan terbuka setelah 3 hari. Apakah Anda ingin tetap bersama kami saat itu? Sui Yunfeng tersenyum dan bertanya. Tentu. Setelah itu, King Sui terus menyembuhkan luka Sui Yunfeng. Kali ini, ia berhasil menyembuhkan meridiannya yang lain. Ditambah dengan yang sebelumnya dia sembuhkan, dari total meridian Sui Yunfeng telah pulih. Ini bagus. King Sui, saya telah berhasil memikirkannya. Bahkan jika itu benar-benar tidak dapat disembuhkan, saya akan menghadapi kenyataan. Namun demikian, ada beberapa masalah yang masih akan tetap ada. Sebelum ini, saya merasa hidup saya sudah tidak ada bedanya dengan kematian. Anda menyelamatkan saya kali ini. Di masa depan, saya tidak akan merajut alis saya bahkan jika Anda mengambil hidup saya dari saya. Sui Yunfeng berkata dengan nada emosional. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Tidakkah kamu takut aku melakukan ini semua hanya agar aku bisa memanfaatkanmu? King Sui tersenyum dan bertanya. Saya bersedia digunakan oleh Anda bila diperlukan. Jika saya tidak bisa berbuat banyak untuk berguna bagi Anda, saya akan benar-benar menjadi pria yang menyedihkan. Sui Yunfeng tersenyum dan berkata. Dia jauh lebih tua dari King Sui dan juga memahami sifat manusia dengan cukup baik. Jauh di lubuk hatinya, dia percaya pada keahliannya dalam menilai seseorang. Baginya, King Sui membuatnya merasa aman dan santai. Dari sudut pandangnya, dia pasti bukan orang yang licik. Kalau tidak, dia tidak akan membicarakan semua ini. Jadi, dia tidak keberatan menghadiahinya dengan sesuatu yang paling mewah. Karena kita sudah berteman, dan juga saudara sekarang, kita pasti akan saling membantu tetapi tidak saling memanfaatkan. Itu hanya dianggap menggunakan ketika itu di antara dua kenalan. Setelah kita menjadi teman, itu seharusnya sudah dianggap sebagai saling membantu. King Sui menyingkirkan jarum emas dan jarum hidup dan matinya. Haha, baiklah. Seperti kata pepatah, Anda hanya bisa melihat sifat asli seseorang seiring waktu. Anda telah mengubah nasib saya. Tolong jangan pedulikan aku karena cerewet. Kamu tidak mengerti siksaan macam apa yang aku alami selama ini. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada ditikam pisau di hatiku. Sui Yunfeng menjadi sangat bersemangat. King Sui tentu mengerti bagaimana perasaan Sui Yunfeng. Sebagai seorang pria, orang akan berharap untuk memiliki tampilan yang jantan serta fungsi dasar seorang pria. Jika tidak, jika jenis kelamin mereka tetap sama sementara karakteristik pria mereka telah berubah, tidak mengherankan jika dia akan menderita. Aku akan pergi sekarang. Persiapkan diri Anda dalam 2 hari ini dan pergilah ke tempat harta karun itu untuk menguji keberuntungan kita. Untuk semua yang Anda tahu, kita mungkin menemukan beberapa harta yang luar biasa. Itu pasti akan luar biasa, kata Sui Yunfeng setelah mengenakan kembali pakaiannya. Kenapa kamu tidak makan malam bersama kami dulu sebelum pergi karena sudah hampir waktunya makan? King Sui melihat ke langit dan menyadari bahwa sudah waktunya untuk makan malam. Daerah ini mengikuti waktu samudera. Tidak ada banyak perbedaan antara malam hari dan siang hari. Juga tidak ada waktu yang pasti untuk tidur di sekitar sini. Tempat ini juga bisa disebut sebagai kota yang tidak memiliki malam. Namun, karena banyaknya harta yang ada di lautan serta hal-hal seperti mutiara dan kerang yang cerah, sebenarnya tidak terlalu gelap di bawah sini. Untuk tempat tinggal seperti ini, akan ada banyak mutiara yang ditempa oleh batu cahaya. Masing-masing akan terhubung satu sama lain seperti kota tanpa malam di bawah lautan.
3 hari telah berlalu dengan sangat cepat. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa King Sui, Muyun Qingge, dan Nyonya Istana Matahari Terbenam akan menuju ke tempat harta karun sementara King Hanye dan Ye Jiange tetap tinggal untuk menjaga Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Ada formasi yang berfungsi di Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Itu didirikan oleh King Sui. King Hanye memiliki kultivasi yang tangguh. Ye Jiange dan Crystal Beast berkepala 9 miliknya juga sangat kuat, terutama saat berada di bawah laut. Kekuatan binatang itu tampaknya ditingkatkan lebih jauh. Kali ini, Sui Yunfeng membawa serta 4 orang lainnya. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka, mereka semua ahli. Yang mengejutkan, masing-masing dari mereka hampir sama dengan King Hanye dalam hal kekuatan. Pasukan seperti Wave Moon Cavern, Water Moon Cavern, serta Swan Clan, satu tingkat lebih kuat dari Dragon Wolf Palace. Perbedaan kekuatan mereka sangat signifikan. Saat ini, dapat dianggap bahwa King Sui telah melihatnya sendiri. Tidak heran sebelum ini, Gua Watermoon tidak terlalu memperhatikan istana Dragon Wolf. Keempatnya dianggap terbaik dalam hal kekuatan di Watermoon Cavern. Tentu saja, itu juga normal jika ada lelaki tua yang tangguh di klan yang bekerja di belakang layar. Terakhir kali, King Sui telah membunuh beberapa dari mereka. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat yang muncul hari ini, di dalam hati, Sui Yunfeng telah merasa sedih karena kehilangan ini cukup lama. Namun, ia berhasil mendapatkan hal-hal yang lebih besar sebagai imbalannya. Sui Yunfeng menghabiskan banyak biaya untuk menghibur orang-orang yang meninggal. Tidak ada yang memaksanya untuk melakukannya. Dia melakukannya atas kemauannya sendiri karena dia orang yang cukup baik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerima warisan suci-suci. Selama seseorang memutuskan untuk bergantung pada klan bangsawan, mereka harus siap mati untuk klan kapan saja. Sebagai imbalannya, Gua Watermoon akan memberi mereka teknik pil obat serta layanan dan kenyamanan terbaik. Di satu sisi, ini dianggap sebagai semacam pertukaran. Selama seluruh proses ini, jika tuannya baik dan memperlakukan bawahannya dengan baik, mereka berpotensi mendapatkan kesetiaan dan kepercayaan dari bawahan mereka. Kesetiaan adalah sifat yang datang langsung dari hati. Daripada hanya mengatakannya, akan lebih baik untuk menunjukkannya melalui tindakan. Hanya mereka yang bisa mengikuti tes yang dianggap setia. Jalur Mercy Naga Laut Utara terletak tidak begitu jauh dari sini. Namun, itu juga tidak sedekat yang dipikirkan. Itu terletak jauh di pegunungan Eastern Peak. Tempat itu dikenal sebagai Rahmat Naga. Itu memiliki banyak legenda. Ada orang yang mengklaim bahwa Dragon Mercy adalah seseorang. Orang lain akan mengatakan itu adalah manusia naga. Semua ini tidak penting bagi King Sui. Saat ini, King Sui, kedua gadis itu, serta Sui Yunfeng dan kelompoknya, semuanya bergegas menuju bagian terdalam dari Gunung Eastern Peak. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, mereka telah tiba di bagian terdalam Gunung Eastern Peak. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa binatang iblis yang hidup di laut. Tapi begitu mereka merasakan kekuatan yang luar biasa dari King Sui dan yang lainnya, terutama aura yang dipancarkan dari tunggangan mereka, setiap binatang itu mundur. Mereka yang selangkah lebih lambat dalam melarikan diri akan segera dibantai. Sepanjang jalan, mereka juga menemukan beberapa orang. Namun, satu-satunya yang kuat di sekitar area ini hanyalah Istana Dragon Wolf dan Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Oleh karena itu, orang-orang itu akan menghindari King Sui dan kelompoknya segera setelah mereka menyadarinya. Pada saat mereka lebih dalam ke tempat itu, mereka menemukan lebih banyak orang dari tempat yang berbeda. Anggota klan Xuan juga datang. Ada total 10 dari mereka. Ini mungkin tidak dianggap banyak tetapi mereka yang datang semuanya adalah prajurit elit. King Sui, itu Xuan Si. Legenda mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah menerima teknik ular Xuan dari klan Xuan. Sekarang, dia bahkan telah mengubah namanya menjadi Xuan Si. Selalu diceritakan bahwa di setiap anggota klan Xuan mengalir darah ular Xuan. Xuan Snake tidak terbantahkan dalam hal kekuatan. Sejak zaman kuno, itu adalah makhluk yang mampu menelan suku naga asli. King Sui mengikuti pandangan Sui Yunfeng dan mereka akhirnya menetap pada seorang pria dengan tampilan parubaya. Dia seharusnya seumuran dengan Sui Yunfeng. Selain itu, dia tampak lebih muram dan tegas. Pakaian Xuan hitam yang dia kenakan membuatnya tampak lebih arogan. Pada saat King Sui memandang Xuan Si, orang itu sendiri kebetulan sudah mendekati mereka dari sisi lain. Namun, pandangannya tertuju pada Sui Yunfeng. Lagi pula, penguasa Gua Bulan Air juga salah satu orang dengan bakat paling banyak di antara generasinya. Banyak orang telah mengawasi perubahan yang telah dialami Sui Yunfeng selama bertahun-tahun, terutama selama beberapa waktu terakhir. Sui Yunfeng merasa sangat tertekan.
Tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Bahkan, beberapa orang bahkan berhasil mengetahui penyakit tersembunyi Sui Yunfeng meskipun Sui Yunfeng tidak pernah mengakuinya. Itu normal bagi seseorang untuk menyangkalnya ketika sampai pada hal-hal seperti ini. Namun, beginilah cara kerjanya. Tidak mengakuinya bukan berarti itu tidak benar. Berita itu dibocorkan oleh salah satu pelayannya. Ini membuat Sui Yunfeng terlihat seperti lelucon bagi publik. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang berani mengatakannya di hadapan Sui Yunfeng dan juga orang-orang dari Gua Bulan Air. Xuanxi yang sedang melihat Sui Yunfeng tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Itu adalah ekspresi simpatik yang sepertinya dia menikmati kemalangan Sui Yunfeng. King Sui selalu mengawasi hal-hal di sekitarnya. Dia menyadari bahwa di antara ketiga kekuatan itu, mereka tidak benar-benar memiliki hubungan yang baik satu sama lain.